Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Setelah berjalan keluar dari kediaman, Master Istana Bayun menatap balik dengan murung. Kedua pelindung di dekat pintu masuk kediaman itu tidak berani bernapas di bawah atmosfer yang begitu berat. Alam persatuan yang lemah berani menjadi begitu egois dan bodoh. Tuan Istana Bayun dengan dingin berkata sebelum pergi. Kedua pelindung itu saling memandang. Dia mengatakan bahwa Penatua Dongbo egois dan bodoh. Sepertinya dia berselisih dengan Penatua Dongbo selama percakapan mereka, tetapi berbicara tentang Penatua Dongbo, bahkan jika dia menolak raksasa Primal Chaos, dia juga tidak boleh membuatnya begitu jelek. Kedua pelindung ini terus berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Mereka bahkan mulai menyebarkan masalah ini ke beberapa teman baik mereka. Mereka sebagai pelindung dan pelayan semuanya diatur oleh Blade Emperor City. Mereka dianggap sebagai anggota tingkat yang lebih rendah dari kota Kaisar Pedang dan untuk sementara melayani Sue Ying selama periode konvensi bintang ini. Saat konvensi bintang berakhir, mereka terlalu malas untuk peduli dengan Penatua Aula dalam dari kuil surga Void besar. Oleh karena itu, mereka sangat senang bergosip tentang rahasia karakter hebat ini. Secepatnya, mereka yang mengetahui dengan baik segera mendengar tentang Bayun Palace Master yang menyebut Sue Ying egois dan bodoh. Dan mayoritas dari mereka yang mengetahui hal ini berdiri di sisi Master Istana Bayun. Karena dalam kekosongan Primal Chaos dan 5 dunia suci besar, mereka terbiasa dengan status yang lebih tinggi dari raksasa Primal Chaos. Seorang ahli alam Unity harus selalu menghormati raksasa Primal Chaos saat menghadapi mereka. Sue Ying terlalu malas untuk peduli dengan apa yang digosipkan orang lain. Hanya yang lemah yang akan fokus pada tindakan para ahli. Para ahli sejati tidak punya waktu untuk mempedulikan urusan kecil, yang lemah, seperti itu. Sebelum menerobos ke alam Primal Chaos, dia tidak akan dengan mudah menyinggung orang-orang di alam Primal Chaos. Dia lebih suka menoleransi, tetapi di bawah premis bahwa dia benar-benar yakin dia akan menerobos. Meskipun Sue Ying masih sopan, dia sama sekali tidak akan mentolerir pihak lain yang menginjak hidungnya. Jadi bagaimana jika mereka bertengkar sengit? Tidak lama kemudian, Sue Ying akan dengan mudah melampaui pihak lain. Selama hari-hari ini saat Sue Ying sedang bermeditasi di tepi danau di tempat tinggal guanya, dia tiba-tiba menerima berita. Itu adalah berita dari tuan rumah untuk konvensi bintang ini, guru keagamaan imitasi hati. Masih ada setengah tahun sebelum periode 1000 tahun habis, namun Jenderal Hatchet Palace Master telah memberikan daftar nama pilihannya kepada Master Religious Heart Imitation. Sue Ying merasa terkejut. Berita yang dikirim oleh guru agama tiruan hati ini adalah tepatnya 20 nama yang dipilih oleh Kepala Istana Jenderal Hatchet. Dia telah memilih dengan baik. Setelah Sue Ying menelusuri daftar nama yang diberikan oleh guru agama imitasi hati, Sue Ying dapat memastikan bahwa mereka semua memiliki potensi peringkat di 300 teratas. Chen Qiong. Sue Ying tertawa. Dia menemukan nama ini, naga tersembunyi raja seharusnya pergi mencari Jenderal Hatchet Palace Master juga. Saya awalnya berencana memilih dia. Petik 2. Bocah bernama Chen Qiong ini telah berkultivasi untuk waktu yang singkat. Selama 1000 tahun ini, dia datang mencari bimbingannya 3 kali. Peningkatannya relatif jelas, dan mengenai potensi, dia akan berada di peringkat 20 besar. Hari berlalu hari. Seluruh konvensi bintang mulai berkobar dalam kegelapan. Mereka yang berpengetahuan luas telah mengetahui bahwa nama-nama konvensi bintang secara bertahap diserahkan. Jenderal Hatchet Palace Master memiliki status tertinggi dan merupakan orang pertama yang menyerahkan daftar nama. Setengah bulan kemudian, Valet Slugter Island Master menjadi satu-satunya perempuan yang menyerahkan daftar nama kedua. Dan sebulan kemudian, leluhur ular 5 kilau juga menyerahkan daftar namanya. Sebulan kemudian, keberadaan Primal Chaos yang menjadi tuan rumah Blade Emperor City untuk konvensi bintang kali ini, General Heavenlight, juga menyerahkan daftar namanya. Sue Ying sebagai alam persatuan secara alami tahu apa yang harus dia lakukan. Dia adalah orang terakhir yang menyerahkan daftar nama. Tolong kirimkan kabar bahwa Dongbo Sue Ying berencana untuk bertemu dengan guru agama tiruan hati. Sue Ying berdiri di depan sebuah kediaman besar. Tempat yang ditinggali oleh Master Agama Imitasi Hati tentu saja adalah kediamannya sendiri di kota Kaisar Pedang. Itu Dongbo Sue Ying.
Dongbo Sueying yang merupakan salah satu dari 5 guru konvensi. Dia di sini untuk menyerahkan daftar namanya. Banyak orang berjaga-jaga di luar pintu masuk depan kediaman besar guru agama imitasi hati, terutama beberapa jenius berbakat yang sangat memperhatikan hal ini. Mereka memikirkan cara untuk mengetahui siapa yang dipilih oleh 4 guru konvensi sebelumnya, dan sekarang, hanya Sueying yang tersisa. Kerahasiaan daftar tidak disimpan karena master agama imitasi hati, 5 guru konvensi lainnya dan banyak raksasa primal chaos yang datang untuk konvensi akan dapat memperoleh satu set nama. Bagaimanapun, nama-nama itu pada akhirnya akan dipublikasikan, dan tidak perlu dirahasiakan. Set terakhir. Saya harap saya termasuk dalam set terakhir yang terdiri dari 20 orang ini. Ini adalah kesempatan terakhir. Beberapa pembudidaya berbakat yang sudah berdiri di dekat kediaman guru agama imitasi hati sangat gugup. Mereka berharap untuk itu. Dalam 1000 tahun sebelumnya, banyak yang datang mengunjungi Sueying, meskipun Sueying tidak pernah memberikan kata-katanya. Di dalam kediaman, Sueying berjalan di bawah pimpinan pelayan. Dia berjalan melalui beberapa koridor bengkok sebelum memasuki alun-alun besar dan akhirnya ke aula istana hitam yang menjulang tinggi. Aula istana ini benar-benar megah. Itu menempati sekitar 1/10 dari seluruh tempat tinggal dan membentang 5.000 km dalam jangkauan area. Itu juga merupakan struktur yang paling mempesona di seluruh istana. Ini adalah aula istana imitasi hati yang terkenal. Aula istana imitasi hati, pikir Sueying. Dia tahu bahwa guru agama tiruan hati biasanya akan berkultivasi di dalam aula istana tiruan hati, dan dia telah menciptakan aula istana yang unik ini demi kultivasi. Penatua Dongbo, guru agama ada di dalam. Pelayan itu berhenti tepat di luar aula istana. Sueying mengangguk dan memasuki tempat itu. Aula istana imitasi hati yang sangat besar itu tinggi dan luas. Aula istana kolosal yang membentang lebih dari 5.000 km itu cukup kosong tanpa dekorasi apapun. Hanya ada satu sosok yang duduk bersila di aula istana yang sangat besar dan gelap ini. Dia adalah guru agama imitasi hati. Guru agama imitasi hati saat ini mengenakan jubah longgar, dengan jubahnya tersebar di lantai. Punggungnya sedikit membungkuk, dan dia menatap Sueying sambil tersenyum. Meskipun dia tidak memancarkan aura sama sekali, Sueying bisa merasakan seluruh aula istana imitasi hati menjadi lebih besar dan lebih besar dalam inderanya. Rasanya tidak ada habisnya, kegelapan tidak memiliki batas. Rasanya seperti seluruh aula istana imitasi hati seperti kosmos yang luas. Dan guru agama tiruan hati berada di pusat kosmos ini. Dia duduk di sana seolah-olah dia adalah pemilik kosmos. Memang, seperti yang mereka katakan, raksasa primal chaos yang mencapai kekuatan pagoda bintang tingkat 9 tidak lebih lemah dari dewa kosmos di area tertentu. Sueying melihat pemandangan ini. Meskipun master agama imitasi hati tidak memancarkan aura apapun, dan tidak menunjukkan teknik apapun, hanya duduk di sana membuat Sueying mengerti betapa menakutkannya pihak lain. Setidaknya untuk saat ini, pihak lain bisa membunuhnya dengan mudah. Bahkan dengan harta pelindung yang dianugerahkan oleh leluhur Tianyu, dia hanya bisa bertahan untuk 1 atau 2 langkah. Penatua Dongbo, wajah jelek guru agama imitasi hati dipenuhi dengan kekuatan yang menghangatkan hati. Suaranya juga lembut, 4 guru sebelumnya sudah memperbaiki daftar nama mereka. Setelah Anda mengirimkan daftar nama Anda, 100 pembudidaya akan dipilih, dan kami dapat mempublikasikan pembudidaya yang dipilih. Aku sudah memilih. Sueying mengangguk. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan gulungan emas muncul. Gulungan ini terbang menuju guru agama imitasi hati. Guru agama imitasi hati menerimanya sebelum membaca dengan santai. Tiba-tiba, dia sedikit mengernyit. Visinya mendarat di salah satu dari 20 nama, Xinghuo Sunyi. Guru agama imitasi hati menatap Sueying. Xinghuo Sunyi menjadi tuan rumah untuk konvensi bintang kali ini. Guru agama imitasi hati secara alami memahami semua kultivator berbakat yang berpartisipasi di dalamnya. Dia sangat memperhatikan Xinghuo Sunyi secara alami karena dia adalah putra seorang ahli ultra kuat pada tingkat yang sama dengan dia, Raja Xinghuo. Dengan latar belakang yang begitu besar, ia telah berkultivasi selama lebih dari 500 miliar tahun, namun hanya berada di peringkat 3.600. Potensinya harus berada di peringkat di atas 5.000 di antara semua pembudidaya berbakat.
Berbicara dari lubuk hatinya, guru agama imitasi hati memiliki pendapat yang baik tentang Sue Ying karena dia adalah ahli alam persatuan terkuat yang muncul di generasi ini. Dia bahkan bisa bersaing dengan Lei Yan dari Myriad Ancient Secret World. Apakah Anda yakin bahwa ini adalah daftar nama terakhir Anda? Guru agama tiruan hati memandang Sue Ying, saat ini saya belum mempublikasikan daftar itu kepada semua orang. Anda masih bisa mengubahnya. Tidak perlu berubah. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Guru agama tiruan hati ragu-ragu sejenak. Meskipun dia masih melanjutkan, Penatua Dongbo, saya pernah mendengar bahwa leluhur Tian Yu adalah orang yang merekomendasikan Anda sebagai guru untuk konvensi ini. Dari 5 dewa kosmos, ada 2 yang keberatan. Anda baru saja melewati pilihan mereka. Keputusan Anda tidak hanya menyangkut Anda. Itu juga mewakili kuil surga void besar Anda. Petik 2. Daftar nama akan dirilis ke publik. Meskipun beberapa ahli bisa egois dan tidak tahu malu, Tanah Suci masih ingin menjaga reputasi mereka. Jika guru diejek oleh banyak pembudidaya, pada akhirnya, kuil surga void besar yang kehilangan pamornya. Terima kasih banyak, guru agama tiruan hati atas niat baik Anda. Aku sudah memutuskan apa adanya. Sue Ying tersenyum. Guru agama imitasi hati menggelengkan kepalanya dalam hati. Jarang baginya untuk memberikan 1 atau 2 kalimat nasihat. Dia kemudian mengangguk, baiklah, maka daftar nama akan diperbaiki apa adanya. Setelah itu, guru agama tiruan hati mulai membacakan nama-nama yang dipilih pada daftar. Pada saat yang sama, dia mulai mengatur agar daftar nama dipublikasikan. Penatua Dongbo yang merupakan salah satu guru konvensi telah menyerahkan daftar namanya. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh pembudidaya berbakat. Pada saat itu, semua pembudidaya berbakat bergegas ke konvensi bintang. Menurut aturan konvensi, ketika kelima guru menyerahkan daftar nama mereka, konvensi bintang akan mengumumkan pembudidaya terpilih yang akan melanjutkan ke babak berikutnya. Saya harap saya salah satu yang terpilih. Aku pasti salah satunya. Banyak pembudidaya berbakat menuju ke lokasi berkumpulnya konvensi bintang. Mereka melihat ke arah pagoda bintang. Saat ini, mereka sedang menunggu kompilasi daftar nama yang akan dirilis. Banyak yang menunggu dengan cemas karena ini akan menentukan nasib mereka jika mereka akan terus menjadi anggota biasa-biasa saja dari para pembudidaya di dunia suci yang luas atau untuk melangkah ke surga dan memasuki tanah suci. Adapun mereka yang belum berkultivasi selama 1 triliun tahun, mereka masih memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konvensi bintang berikutnya. Adapun mereka yang berkultivasi untuk waktu yang lebih lama, mereka tidak akan lagi memiliki peluang di masa depan. Terlalu sulit untuk melangkah ke alam primal chaos jika mereka hanya bergantung pada kesabaran melalui petualangan. Berapa banyak raksasa primal chaos yang ada di dunia suci selama periode yang lama ini? Misalnya, di 2 dunia suci besar, lebih dari setengah raksasa primal chaos milik negara adidaya Tanah Suci. Dari beberapa yang tersisa, beberapa berasal dari Tanah Suci. Meskipun dengan jatuhnya Dewa Kosmos, kekuatan super Tanah Suci ini bubar, meninggalkan mereka untuk berjuang sendiri. Sebenarnya, 70-80% dari raksasa primal chaos diasuh dari kekuatan super Dewa Kosmos. Sisanya 20-30% mencapai tempat mereka biasanya karena beberapa pertemuan ajaib. Tanpa keberuntungan yang cukup, terlalu sulit untuk melangkah ke alam primal chaos dengan mengandalkan diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka berpetualang di luar, tidak ada dari mereka yang berani membunuh murid-murid yang merupakan bagian dari negara adidaya Tanah Suci. Adapun mereka yang tidak memiliki latar belakang yang memadai, banyak yang meninggal karena berbagai alasan. Aku harus masuk. Nama saya harus ada dalam daftar nama yang dipublikasikan. Itu harus. Para pembudidaya ini melihat ke atas dengan harapan penuh. Hong. Mengikuti aura yang luas. 5 daftar peringkat mulai muncul di samping pagoda bintang. Di depan setiap daftar peringkat, ada nama-nama guru. Seperti daftar nama yang diberikan Sue Ying, itu adalah yang kelima Penatua Dongbo, Tamu Pedang Yun Chen, Xing Huo Sun Yi, Mo Jia. Namaku, itu namaku. Para pembudidaya berbakat itu benar-benar melihat-lihat daftar. Tinggi di langit, ada nama 5 guru konvensi dan 100 nama kultivator berbakat. Setiap guru akan memilih 20 nama. Tidak, beberapa pembudidaya menatap kosong. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka dan mulai membaca berulang-ulang. Ini aku, beberapa yang terpilih mengungkapkan tampilan heboh.
Beberapa mampu tetap tenang setelah dipilih, meskipun ujung bibir mereka bergerak ke atas, mengungkapkan apa yang mereka rasakan saat ini. Para pembudidaya yang benar-benar bersemangat dan bahagia ini adalah minoritas. Para guru konvensi hanya memilih 100 pembudidaya. Menambahkan 100 pembudidaya sebelumnya yang berhasil melewati seleksi Star Pagoda, hanya ada 200 total. Dan jumlah peserta konvensi bintang mencapai 16.000 pembudidaya, sisanya gagal dalam seleksi. Saya telah dipilih oleh Jenderal Hachet Palace Master, Fu Jun yang berjubah sederhana mendongak. Matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia berbalik ke arah gadis berjubah merah jauh yang pernah menjadi temannya, siapa yang mengira bahwa Xinghuo Sunyi telah dipilih juga. Dengan kekuatannya, dan dengan bimbingan Raja Xinghuo, semua potensinya harus digali, namun dia tetap terpilih. Fu Jun memperhatikan bagaimana nama Xinghuo Sunyi termasuk di antara nama-nama raksasa itu. Dia tidak bisa membantu tetapi mencibir dalam hati. Saat Xinghuo Sunyi mengungkap istrinya yang sebenarnya menyamar dan menipunya, Fu Jun tidak merasa berterima kasih padanya. Dia juga tidak memiliki pikiran untuk membalas dendam. Itu hanya karena dia tidak ingin melihat Xinghuo Sunyi lagi. Saat dia melihat daftar nama, Fu Jun merasa sedikit jijik karena dia yakin pihak lain bisa mendapatkan namanya di daftar nama dengan bergantung pada ayahnya. Itu tidak berguna. Pada akhirnya, jalur kultivasi tergantung pada diri sendiri. Bahkan jika dia memasuki tanah suci, dia tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Fu Jun melirik pemuda berjubah emas itu sebelum menjadi terlalu malas untuk melihatnya lagi. Dia tidak ingin melihat mantan istrinya Nian, dan dia juga tidak ingin melihat Xinghuo Sunyi itu. Xinghuo Sunyi menatap nama-nama di langit, dan dengan pandangan sekilas, dia tahu Sui Ying telah memilihnya. Penatua Dongbo telah mengenali potensi saya. Xinghuo Sunyi sedikit bersemangat, jangan terburu-buru. Dia berkata bahwa dia ingin melihat potensi saya di seluruh konvensi bintang, dan pada saat konvensi ini berakhir, saya mungkin dapat menerima dia sebagai guru saya. Nian berjubah merah mendongak. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi karena peringkatnya biasa saja, dan dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama, jadi namanya tidak dicantumkan. Tapi dua orang yang dekat dengannya sebelumnya, Fu Jun dan Xinghuo Sunyi, keduanya termasuk dalam daftar nama. Potensi Fu Jun memang luar biasa, dan latar belakang Xinghuo Sunyi juga luar biasa. Bahkan jika dia berperingkat di bawahku, dia telah dipilih. Sangat disayangkan bahwa saya telah terkena di tangannya. Nian dengan dingin tertawa. Dia berbalik dan meninggalkan tempat berkumpulnya Star Convention. Kali ini, dia menderita kerugian besar. Nama-nama raksasa yang muncul di pagoda bintang yang menjulang tinggi dapat dilihat bahkan oleh mereka yang berada jauh. Di tempat tinggal gua, Jenderal Hachet Palace Master sedang menikmati anggur merah-merah sendirian. Dia yang tampak lemah dan berkulit putih dan lembut, mendongak, dengan mudah membedakan nama-nama yang mengambang di samping pagoda bintang. Visinya mendarat di daftar nama yang diserahkan oleh Sui Ying. Aneh, Dongbo Sui Ying ini tidak tampak seperti seorang kultivator yang bodoh. Namun mengapa dia memilih putra Xinghuo? Apakah demi mendapatkan kebaikan dari Xinghuo? Jenderal Hachet Palace Master menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memilih Xinghuo Sunyi. Valet Slaughter Island Master berjalan keluar dari aula istana, melihat nama-nama yang muncul di kejauhan. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut, Raja Xinghuo seharusnya tidak memaksanya. Dia akan memiliki banyak cara lain untuk membawa putranya ke tanah suci. Jadi mengapa perlu melakukan sesuatu yang begitu buruk? Kecuali Dongbo Sui Ying sengaja melakukan ini untuk mendapatkan bantuan dari Raja Xinghuo? Raja Xinghuo mungkin memiliki metode lain untuk memastikan putranya dapat memasuki tanah suci, tetapi itu akan mengharuskannya menggunakan bantuannya untuk orang lain. Jika Sui Ying melakukannya, Raja Xinghuo harus membalasnya. Dia pada akhirnya adalah alam Unity. Valet Slaughter Island Master menggelengkan kepalanya dan mengerucutkan bibirnya. Dia terlalu malas untuk peduli. General Heavenlight tetap duduk sambil bermeditasi. Begitu dia tahu daftar nama itu, dia hanya mencibir, lelucon sekali. Aku tahu dia akan mempermalukan kuil surga kekosongan besar sejak awal ketika dia menjadi guru konvensi, leluhur ular 5 kilau yang dingin yang membenci kejahatan seolah-olah mereka adalah musuhnya melirik nama-nama yang tinggi di langit. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan terus meminum anggurnya.
Xing Huo Sun Yi telah fokus sepenuhnya pada Dao of Mirage. Jadi, selain meminta bimbingan Sui Ying, dia tidak mencari bantuan guru lain. Jenderal Hachet Palace Master dan 3 guru konvensi lainnya secara alami menilai potensi Xing Huo Sun Yi untuk menduduki peringkat di atas 5.000. Mereka juga merasa bahwa apa yang dilakukan Sui Ying terlalu tidak menyenangkan. Haha, dia sangat sombong di depanku. Jadi sebenarnya, itu karena saya memberinya terlalu sedikit. Master Istana Bayun berada di gua tinggal yang diatur oleh Blade Emperor City. Itu sangat dekat dengan Pagoda Bintang, dan dia dapat dengan mudah melihat nama-nama itu setelah melihat ke atas. Dia mencibir, dengan identitas Raja Xing Huo, dia akan meremehkan melakukan hal-hal seperti itu. Tampaknya putranya ini seharusnya mengambil beberapa harta untuk dibeli di Dongbo Sui Ying. Misalnya, mengeluarkan 1.000 hingga 2.000 Origin World Rocks akan cukup untuk menggerakkan hati para ahli Primal Chaos biasa, dan Sui Ying pasti akan tergerak juga. Dengan identitas Xing Huo Sun Yi, dia bisa menggertakkan giginya dan mengambil harta karun senilai ini. Lagi pula, dengan identitas Raja Xing Huo, dia adalah seseorang yang benar-benar meremehkan sebagian besar alam Primal Chaos, dan dapat dengan mudah membunuh para ahli ini. Secara alami, dia memiliki harta yang melebihi apa yang dimiliki oleh Tuan Istana Bayu dan yang lainnya. Sebenarnya, setelah melihat daftar nama ini, orang lain masih menganggapnya baik-baik saja. Paling-paling mereka akan merasa bahwa Sui Ying memiliki perilaku yang buruk, dan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan yang mempermalukan kuil surga kekosongan besar. Tetapi orang lain yang datang dari kuil surga Void besar, Tuan Balai Langit yang ingin tahu, benar-benar marah. Dongbo Sui Ying, mengapa dia, setelah Master Balai Langit yang ingin tahu menerima daftar nama, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Melihat nama-nama yang muncul di samping Pagoda Bintang, dia membaca berulang-ulang. Di balik 20 nama yang dipilih oleh Elder Dongbo, memang ada Xing Huo Sun Yi. Kenapa dia bisa seperti itu? Nenek moyang mempercayainya, sangat menghormatinya, dan membiarkan dia menjadi guru konvensi ini sambil mewakili kuil surga kekosongan besar kita. Ekspresi ingin tahu Sky Hall Master menjadi jelek. Meskipun dia tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi selama pemilihan oleh Dewa Kosmos, leluhur Tian Yu seharusnya menghabiskan cukup banyak upaya untuk membiarkan seseorang di alam persatuan mengambil peran sebagai guru. Tapi dia membalas usaha leluhur seperti itu? Tidak apa-apa jika dia tidak peduli dengan reputasinya. Tapi kuil surga kekosongan besarku masih menginginkannya. Ekspresi ingin tahu Sky Hall Master menjadi lebih buruk saat ini. Dia awalnya memiliki kesan yang baik tentang Sui Ying. Ini adalah ahli terkuat yang bangkit di junior kuil surga Void besar. Master Sky Hall yang ingin tahu dan yang lainnya menyimpan harapan besar dan memikirkan cara untuk melindunginya. Mengetahui bahwa Sui Ying dalam bahaya, dia secara pribadi berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh, mengirim inkarnasinya bergegas turun untuk melindunginya. Sky Hall Master yang ingin tahu dan yang lainnya menantikan hari ketika Sui Ying menerobos dan menjadi Master Hall di level yang sama dengan mereka. Tapi kali ini, apa yang dilakukan Sui Ying benar-benar membuat marah guru Balai Langit yang ingin tahu. Ketergantungan Anda yang paling signifikan adalah kuil surga Void besar saya. Mengapa? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.